Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Pak Henis. Kebetulan saya sekarang adalah Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan. Anak-anak, kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kalian harus bersyukur bahwa kalian sudah diterima di sini dan semoga nanti kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pekalongan dengan baik. Nah, kami dari Kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan ini merupakan saya sendiri ya, perkenalan tadi Pak Henis Tiarin, bahwa saya ini nanti hanya memegang kurikulum hanya sampai tahun ini. Jadi untuk tahun kalian ini nanti akan dipegang oleh Waka Kurikulum yang lain. Tapi karena ini saya nanti peralihan, maka ini yang memberikan materi adalah saya. Baik anak-anak, untuk kali ini Pak Henis akan memberikan materi tentang sekilas kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan ini sama dengan struktur kurikulum sekolah yang lain. Jadi sama ya. Jadi hampir semua sekolah di Indonesia itu struktur kurikulumnya sama untuk SMA. Tapi kalau untuk MA, untuk SMK beda. Nah, untuk SMA 1 Pekalongan untuk kelas 10 kalian nanti akan ada 2 peminatan atau istilahnya jurusan ya. Kalau kalian paham itu adalah jurusan. Ada peminatan MIPA dan ada peminatan IPS. Bahasa tidak ada ya. Jadi untuk bahasa tidak ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Jadi nanti kalian akan dijuruskan menjadi 2, peminatan MIPA dan IPS. Untuk peminatan MIPA ya, untuk peminatan MIPA nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran wajib. Ada wajib A, ada wajib B, kemudian ada mata pelajaran peminatan kelompok C dan mata pelajaran lintas minat. Nah, ini yang membedakan dengan sekolah lain itu adalah di lintas minat. Kalau wajib itu ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika. Yang A, yang B sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjasorkes, prakarya atau PKWU dan bahasa Jawa. Sedangkan yang peminatan untuk MIPA adalah matematika, biologi, fisika dan kimia. Sedangkan untuk lintas minat SMA 1 Pekalongan untuk kalian nanti kalian akan mendapatkan mapel bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi. Ada 2 ya, jadi nanti kan mendapatkan lintas minat 2 yaitu bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi. Untuk kelas 12 itu sudah beda, informatika. Nanti yang di bawah kalian baru mendapat informatika. Tuh, ini karena kebutuhan guru ya, untuk kebutuhan guru. Kemudian yang IPS, untuk yang IPS ini nanti peminatan IPS sama untuk mata pelajaran wajib A, wajib B sama. Sedangkan yang peminatannya itu adalah geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kemudian kalau yang lintas minatnya, nah ini agak beda sedikit. Tadi bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi. Kalau yang IPS sastra Inggris dan biologi. Jadi yang IPS nanti kalian akan mendapatkan lintas minat biologi. Tapi jangan takut, biologi yang diajarkan di IPS sedikit lebih sederhana daripada biologi yang diberikan di IPA. Walaupun kurikulumnya sama. Jadi kalian jangan takut bahwa nanti akan kesulitan untuk belajar biologi di IPS ya, untuk yang jurusan IPS. Jadi tidak usah takut. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam pembelajaran itu nanti ada target ya. Kalian harus mendapatkan target nilai berapa gitu, minimal nilai berapa. Itu namanya kriteria ketuntasan minimal. Jadi nanti nilai kalian itu tidak boleh di bawah itu. Karena untuk kondisi tertentu kalau nilai kalian di bawah target KKM, maka kalian nanti tidak bisa lulus. Itu, ya tidak bisa lulus. Kalau nilai kalian terlalu banyak yang di bawah KKM. Ya, seperti itu. Dan kemudian SMA 1 Pekalongan kebetulan ini menggunakan sistem SKS. Jadi nanti tidak ada istilah kenaikan kelas. Kalian nanti hanya akan mendapatkan nilainya sesuai KKM apa tidak. Kalau tidak sesuai KKM, nanti kalian pada saat kelulusan tidak bisa lulus. Jadi usahakan setiap ulangan kalian nilainya harus di atas KKM. Minimal sama ya, minimal sama. Untuk kelas 10 KKM-nya adalah 70 untuk semua aspek. Baik pengetahuan ataupun keterampilan. Untuk sikap harus baik. Kelas 11 juga KKM-nya 70, sikap baik. Kelas 12 KKM-nya juga 70. Sikapnya harus sangat baik untuk kelas 12. Kenapa? Karena SMA 1 Pekalongan menekankan karakter di sini.
Jadi tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja, kita menekankan karakter bahwa sikap kalian semakin dewasa atau semakin bertambah umur harus menjadi siswa yang mempunyai sikap sangat baik. Itu mengenai kurikulum ya. Nah sekarang SKS ya. SKS itu apa? SKS hampir sama seperti di perguruan tinggi. Jadi kita menggunakan sistem kredit semester. Walaupun dalam pelaksanaan hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi dalam konsepnya atau substansinya ini berbeda. SMA 1 Pekalongan dengan SMA lain itu berbeda. Kita menganut sistem SKS, sistem kredit semester, di mana tidak ada kenaikan kelas nanti itu. Tidak ada kenaikan kelas. Jadi kalian nanti hanya akan mendapatkan ketuntasan setiap mata pelajaran. Kalau tidak tuntas, mungkin bisa jadi tidak naik kelas. Tidak naik kelas, malah saya katakan tidak naik kelas. Itu. Nah sekarang SKS itu seperti apa pembelajarannya? Sama tidak dengan yang lain? Sama saja, ya. Jadi yang pertama pengelolaan pembelajarannya adalah pemetaan setiap unit pembelajaran secara utuh. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan membuat semacam modul, ya, semacam modul, dan modul itu nanti akan diberikan ke kalian. Itu seharusnya seperti itu. Kemudian beban belajar nanti Bapak Ibu Guru akan membuat yang namanya UKBM tersebut untuk satu pertemuan, satu semester atau 1 tahun seperti itu. Kemudian untuk masa belajar SKS bisa 2 tahun. Kalau kalian bisa menyelesaikan beban belajar itu sampai 2 tahun, berarti kalian lulusnya 2 tahun. Tuh. Nah, tapi di SMA 1 Pekalongan belum bisa untuk 2 tahun kemarin. Kenapa? Karena yang pertama kita masih belajar, yang kedua pada saat mau menerapkan itu ada pandemi COVID, sehingga kita terpaksa menunda itu. Dan tapi untuk tahun ini kita rencanakan akan melaksanakan itu untuk tahun ini. Jadi saya berharap ada di antara kalian yang bisa lulus 2 tahun, walaupun cuma 1 atau 2 orang. Itu yang kami harapkan. Terus yang lain bagaimana? Bisa lulus 3 tahun, bisa juga lulus 4 tahun. Jadi nanti kalian bisa lulus 2 tahun untuk pelaksanaan pembelajaran, bisa juga lulus 4 tahun. Nah, kalau yang lulus 3 tahun itu yang normal. Kalau lulus 4 tahun itu yang berarti kalian banyak mapel yang tidak tuntas. Ya, banyak mapel yang tidak tuntas. Jadi usahakan semua mapel tuntas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Guru akan mengecek siapa yang tidak tuntas sehingga nanti bisa diketahui siapa yang bisa lulus 4 tahun. Tentunya kalian tidak ingin ya lulus 4 tahun ya kan. Masuk nih SMA 4 tahun gitu ya. Izin gitu ya. Kemudian untuk pembimbingan akademik kalian bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik, juga nanti kalian bisa berkonsultasi dengan BK mengenai kondisi kalian. Usahakan setiap ada masalah yang berhubungan dengan sekolah itu kalian sering berkonsultasi, baik dengan BK, wali kelas ataupun guru. Jangan diam saja. Ya, kami siap membantu kalian. Jadi kalian jangan diam. Kalau ada masalah, ungkapkan ke sekolah. Sekolah insya Allah pasti akan membantu kalian. Ya gitu ya. Walaupun nanti diomelin gitu ya, kalian harus terima gitu ya. Itu biasa gitu ya. Itu biasa. Kemudian untuk bahan ajar, nanti guru-guru akan memberikan kalian modul dalam bentuk file. Kalau kalian butuh untuk dicetak, silakan dicetak sendiri. Karena kalau sekolah mencetakkan itu biayanya sangat besar. Untuk kelas kami usahakan nanti akan lebih homogen. Kemudian untuk kondisi di dalam kelas ini akan kami buat menjadi 3 kategori: siswa yang rata-rata, yang di atas rata-rata, dan di bawah rata-rata. Untuk selanjutnya kami akan juga sampaikan bahwa mengenai Permendikbud tadi yang lulus 2 tahun itu sesuai dengan Permendikbud tahun 2014. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini. Kalian bisa juga lulus 4 tahun, itu sesuai dengan Permendikbud. Ada aturannya, tidak sekedar. Kemudian untuk pengelolaan yang lulus 2 tahun, bagaimana pengelolaan yang lulus 2 tahun? Kalau yang lulus 2 tahun itu berarti kan ada 2 tahun ya. Tapi tetap 6 semester. Walaupun 2 tahun tapi tetap nanti 6 semester. Kalian mendapatkan 6 semester. 2 tahun kok bisa 6 semester bagaimana? Berarti 1 tahun 3 semester, 1 tahun pertama 3 semester, 1 tahun kedua 3 semester begitu. Ya, bisa seperti itu, bisa juga tidak. Jadi kalau dari kami, rancangan dari kami untuk yang lulus 2 tahun itu nanti adalah semester pertama tetap biasa. Semester 2 nanti yang dibagi 2.
Ya, kemudian nanti semester 3 dibagi 2 lagi. Nah, baru yang semester 6 terakhir itu 1 semester full juga sama. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi semester pertama biasa, semester 2 menjadi 2 semester, dibagi jadi 2 semester, semester 3 menjadi 2 semester, dan semester 6 yang semester keempat menjadi tetap 1 semester. Seperti itu. Jadi lulusnya tadi 2 tahun, itu seperti itu. Nah, kalau yang biasa bagaimana? Ya biasa. 1 tahun ini 2 semester, tahun kedua 2 semester, tahun ketiga 2 semester, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelajaran seperti apa? Kalian ketahui bahwa sekarang di SMA 1 Pekalongan dan SMA lain ataupun di SMP yang kalian ikuti selama ini, kalian mengikuti pembelajaran secara daring atau secara online. Bagaimana di SMA 1 Pekalongan? Apakah seperti itu? Seperti itu, iya. Jadi untuk SMA 1 Pekalongan tetap kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Akan tetapi untuk tahun depan, untuk kalian ini ada kemungkinan tatap muka, tapi tidak full tatap muka. Jadi tidak full tatap muka, tergantung izin dari gubernur. Jadi nanti kita akan mendapatkan izin dari gubernur untuk melaksanakan tatap muka. Bisa atau tidak itu tergantung Bapak Gubernur ya. Nah, mudah-mudahan di SMA 1 Pekalongan kita bisa melaksanakan tatap muka. Itu pun terbatas. Artinya begini nanti. Seminggu ini kelas 10. Minggu depan yang tatap muka kelas 11. Minggu depannya lagi kelas 12. Begitu seterusnya. Siklusnya begitu. Nah, selama kalian tidak tatap muka di sekolah, berarti kalian belajar secara daring. Ini namanya sistem hibrid. Kadang di sekolah, kadang di rumah. Kita menggunakan sistem hibrid, itu perkiraan nanti di tahun depan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya sistem hibrid ini. Kalau kemarin full daring ya, coba tanya kakak-kakak kalian full daring kemarin itu, kasihan gitu. Saya juga kasihan, mesti banyak yang stres itu kemarin full daring. Nah, platform yang digunakan untuk daring, Bapak Ibu guru menggunakan WhatsApp ada, Google Classroom ada, Office 365 ada, Edmodo, Top Semansa, YouTube, Quizizz, Kahoot, dan lain-lain. Ya, nanti kalian silahkan menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau gawenya kalian atau Android kalian tidak cukup, ya sebaiknya diupdate ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang ya nanti bisa belajar di sekolah. Kami fasilitasi kalau kalian tidak punya gawe, bisa kita fasilitasi di sekolah. Silakan kalian belajar di sekolah, boleh gitu ya. Jadwal pembelajaran daring sama, jam 7 sampai setengah 4. Itu teorinya begitu. Akan tetapi kalau misalkan pada saat daring itu kita campur hibrid dengan tatap muka, maka pembelajaran jam 7 sampai setengah 4 ini tidak berlaku. Hanya sampai jam 12 maksimal gitu ya. Seperti yang kelas-kelas kakak kelas kalian itu kemarin terakhir hanya sampai jam 11 malahan seperti itu. Dan jadwal bisa direvisi sewaktu-waktu. Gitu ya. Oleh karena itu, kami berharap kalian sebagai siswa mempersiapkan perangkat HP yang speknya memadai. Apalagi sekarang sudah tidak membayar uang komite, kami harapkan kalian bisa membeli peralatan yang memadai. Seperti itu ya. Jangan dipakai untuk game ya, jangan digunakan untuk game. Kemudian install aplikasi yang disarankan guru, sediakan kuota data yang cukup. Ya walaupun dari pemerintah sudah menyediakan kuota untuk kalian. Oke, sampai sini saja mungkin dari saya. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap jaga prokes atau prosedur kesehatan. Tetap di rumah, jangan terlalu sering keluar, apalagi berkumpul di luar dengan banyak orang. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga orang tua kalian, jaga guru-guru kalian, jaga tetangga kalian, saudara-saudara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.